Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat sesaat setelah saya mendengar kabar tentang wafatnya Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saqqaf. Yang tak lama dari waktu itu juga kita mendengar kabar wafatnya Syekh Ali Jabir. Ulama demi ulama wafat dalam waktu yang berdekatan. Begitu juga Habib demi Habib, Kiai demi Kiai. Bahkan dalam sehari ada waktu di mana beberapa ulama wafat. Sepanjang 2021 yang saat video ini dibuat masih memasuki tanggal 15 saja, sudah ada 15 ulama yang wafat. Artinya hampir setiap hari ada ulama yang wafat. Sebagian karena COVID-19, sebagian yang lain karena hal lainnya. Sepanjang 2020, NU mencatat 234 ulamanya wafat karena COVID-19. Ini adalah sebenar-benarnya musibah. Lalu ketika saya share informasi ini di media sosial, semua bertanya, pertanda apakah ini Habib? Sebagian yang lain menyauti bahwa ini pertanda kiamat sudah dekat. Sebagian yang lain lagi menyauti bahwa ini pertanda negeri ini sudah tidak diberkahi oleh Allah. Sebagian yang lain menyauti dengan nada-nada yang pesimis. Ini menambah kesedihan kita. Mengapa kita menjadi generasi muslim yang pesimis ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wafatnya para ulama? Kita tidak diajarkan menjadi generasi yang seperti ini oleh Rasul dan para sahabatnya. Kita dididik untuk menjadi generasi yang optimis, bukan generasi yang pesimis, bukan generasi yang mengatakan bahwa ini berarti pertanda kiamat sudah dekat, ini pertanda negeri ini tidak diberkahi dan lain sebagainya. Tidak. Kiamat tidak ada yang tahu. Itu adalah rahasia Allah. Kita dididik oleh para sahabat Nabi untuk menjadi generasi yang optimis. Sebagaimana ketika zaman kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, 1.200 penghafal Al-Quran wafat di perang Yamamah. Namun apakah kemudian para sahabat mengatakan berarti ini pertanda bahwa kekhalifahan ini tidak diberkahi Allah? Bahwa ini pertanda bahwa kiamat sudah dekat? Tidak. Sayyidina Umar dalam riwayat Imam Bukhari yang diceritakan oleh Zaid bin Sabit justru datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, inilah saatnya kita melakukan kodifikasi, yakni mengumpulkan tulisan-tulisan ayat Al-Quran yang tercecer di mana-mana. Karena matinya para penghafal Al-Quran ini bisa jadi ancaman bagi Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, mari tuliskan Al-Quran, kata Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar menerima usulan itu dan mulailah dikumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang terserak, hingga kemudian di zaman Sayyidina Utsman terbentuklah mushaf pertama Al-Quran yang akhirnya bisa kita baca sampai sekarang. Optimisme yang dibangun oleh Sayyidina Umar dan para sahabat itu bukan pesimisme. Itulah ajaran Islam. Kemudian menjawab pertanyaan, ini bertanda apa Habib, kematian para ulama ini? Yang pertama, mengacu kepada hadis Nabi. Kata Nabi, ambillah ilmu sebelum ilmu itu dicabut oleh Allah. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana bisa Nabi ilmu itu dicabut? Kemudian kata Nabi, ilmu itu dicabut dengan matinya para ulama. Maka ini pertanda bahwa bisa jadi ilmu akan dicabut dari negeri kita. Oleh karena itu, mari bangun optimisme dengan melakukan upaya-upaya agar ilmu itu tidak dicabut
dari negeri ini. Dengan apa? Dengan melahirkan ulama-ulama baru. Melahirkan generasi-generasi muda yang mengaji dan menjadi calon ulama, yang akan melanjutkan estafet keulamaan yang telah wafat. Mari kita belajar, mengaji, berdakwah, mengabadikan ilmu, agar ilmu itu tidak dicabut seiring dengan meninggalnya para ulama itu. Mari kita belajar, hadir ke majelis-majelis pengajian para ulama yang masih hidup, atau mengkaji karya-karya ulama yang sudah wafat. Jadi ini pertanda bahwa ilmu bisa jadi dicabut oleh kita jika kita tidak melanjutkan estafet keulamaan tersebut. Kemudian yang kedua, ini pertanda apa, Habib? Itu pertanda bahwa kita selama ini tidak menghormati dan tidak menghargai ulama. Sehingga kita begitu sedih ketika mereka wafat, tapi kita menelantarkan mereka ketika mereka hidup. Kita tidak mendatangi mereka untuk mengaji, kita tidak mendatangi mereka untuk membantu apa yang bisa kita bantu bagi mereka. Kita tidak mendatangi mereka untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan mereka yang bisa kita penuhi. Dan ketika wafat, barulah kita bersedih di mana-mana. Maka mari bangun optimisme kedua, yaitu ketika ulama-ulama yang masih hidup ini, mari kita datangi, kita mencari ilmu kepada mereka, kita bantu mereka, kita fasilitasi mereka. Kita yang muda yang ngerti media sosial, mari kita sebarkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari pengajian mereka melalui media sosial. Kita shoot mereka dengan HP kita, dengan kamera kita, kemudian kita sebarkan di YouTube dan lain sebagainya. Jangan kemudian ketika wafat kita menangisi saja. Karya-karya mereka yang sudah wafat, mari kita pelajari dan sebarkan di media sosial. Tulis menjadi buku, bicarakan di YouTube, agar ilmu itu tidak dicabut oleh Allah dari negeri kita. Kemudian yang ketiga, pertanda apakah kematian banyak ulama di tahun 2020 dan 2021 ini? 234 Kiai NU yang wafat 2020 karena COVID-19. Maka ini pertanda bagi kita bahwa kita masih belum benar-benar meyakini bahwa COVID ini ancaman yang nyata. Sehingga kita masih sowan kepada ulama, kita sowan kepada habaib, kiai, dan lain sebagainya. Padahal itu seharusnya yang kita hindari selama pandemi ini, karena bisa jadi kita yang menjadi penyebab tertularnya mereka atas COVID-19 dan menjadikan mereka sakit bahkan hingga terancam wafat. Maka mari lebih ketat mentaati protokol kesehatan, utamanya dan secara khusus kepada ulama-ulama kita. Jangan undang mereka ke majelis-majelis kita, sehingga menyebabkan mereka tidak harus hadir, dan akhirnya mereka hadir di satu majelis yang menyebabkan mereka akhirnya tertular COVID-19 dan nyawanya terancam. Jangan kita sowan kepada mereka. Intinya jaga mereka agar mereka tidak tertular COVID-19. Dan sebenarnya bukan hanya mereka, tapi diri kita. Ini adalah pertanda bahwa kita harus lebih ketat lagi menjaga negeri ini dari penularan COVID-19, agar tidak ada lagi korban, baik dari ulama maupun masyarakat luas. Pada akhirnya, mari kita menjadi generasi yang optimis. Jangan mendengar berita kematian para ulama ini kemudian menyebabkan kita pesimis, bahkan mengait-ngaitkannya dengan kiamat sudah dekat, kehancuran negeri ini, ketidakberkahan negeri ini. Tidak, kita dididik untuk menjadi generasi yang optimis. Kematian ulama, kita bersedih atas mereka, dan itu kita pahami sebagai pertanda dari Allah bahwa kita harus melahirkan ulama-ulama baru. Mari kita upayakan untuk lahirkan ulama-ulama baru sebagai pengganti mereka. Dengan apa? Dengan kita mengaji, dengan kita menyuruh anak kita mengaji, dengan kita membuat pengajian,
Dengan kita menyebarkan kajian-kajian itu di media sosial dan dimanapun. Sehingga kemudian lahir para ulama-ulama baru itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Jangankan ulama, para nabi dan para rasul saja mati. Maka ketika mereka mati, tugas kita adalah melanjutkan estafet perjuangan mereka. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Dan kita adalah pewarisnya para ulama. Mari abadikan mereka dengan kita menjadi pelanjut estafet itu. Atau paling tidak kita mengabadikan karya-karya mereka, nasihat-nasihat mereka melalui berbagai upaya yang bisa kita lakukan. Mari menjadi generasi yang optimis. Terlalu banyak sudah alasan untuk kita pesimis. COVID-19, kematian para ulama, kehancuran ekonomi, kematian tenaga medis, itu semua bisa membuat kita semakin terjatuh dan semakin pesimis. Maka jangan lagi tambahi beban itu dengan mengatakan, oh kiamat sudah dekat dan lain sebagainya. Mari bangun optimisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.